Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke pelajaran informatika dan kali ini kita lanjutin dari materi bab 5 yaitu jaringan komputer dan internet. Ini kita belajar di bagian proteksi data dan file. Oke, langsung aja. Nah, di proteksi data ini kita itu pakai yang namanya itu melakukan enkripsi ya untuk memproteksi data. Enkripsi itu asalnya dari bahasa Yunani yaitu kriptos yang artinya tersembunyi atau rahasia. Nah, jadi namanya aja proteksi data ya, untuk memproteksi berarti harus rahasia gitu. Nah, bisa kalian baca ini enkripsi adalah suatu metode ya, yang mengkodekan data sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibaca sebelum dikembalikan ke bentuk aslinya. Mungkin kalau kalian lihat dari pengertiannya agak bingung ya maksudnya kayak mana. Kita langsung lanjut dulu aja. Nah nih, salah satu contoh enkripsi itu ada di WA gini ya, yang pastinya kalian udah sering buka WA, ada WA semua pastikan. Biasanya itu di awal-awal chat atau kadang-kadang di tengah-tengah gini ada juga nih, dia muncul tulisan kayak gini nih, atau kadang-kadang ada kayak lambang kayak gembok gitu ya, artinya pesannya itu udah terenkripsi. Contohnya itu gini nih, misal ada seorang yang namanya Agus. Dia ingin chat WA ke Dewi gitu ya. Nih, dia ingin chat WA ke Dewi, dari Agus ke Dewi. Si Agus ini dia ngirim pesan nih. Ngirim pesan, halo, pesan ini asli gitu katanya. Atau hai gitu ya, hai dari si Agus ini. Waktu dia mencet send tuh, chat send. Dia waktu mencet send itu anggap aja dia ke ini ya. Pas ngirim itu ke kayak database WA dulu, ke database WA. Nah, waktu di situ kata hai tadi diubah dulu tuh hurufnya, kata-kata acak contohnya kayak gini nih, misalnya ini halo pesan ini asli, nah jadi kata-kata acak gini, sebenarnya nggak acak ini namanya dienkripsi. Setelah masuk ke sini dia langsung lanjut ke Dewi ini, namanya di dekripsi gitu ya. Kalau misalnya pesan asli, teks asli mau diubah dari kata acak itu namanya enkripsi. Kalau dari kata acak ini ke pesan aslinya lagi namanya dekripsi ya. Nah, waktu dari dekripsi dia baru balik lagi. Jadi chat sesuai yang di chat tadi kan, teksnya itu sesuai dengan yang di chat tadi. Ini fungsinya apa? Ya untuk memproteksi data, itu memproteksi chat kalian. Misalnya ada hacker, ada apa gitu ya. Jadi pesan kalian itu nggak langsung tahu dia, diproteksi dengan cara dienkripsi gitu. Nah, kita kan bakal belajar enkripsi ini, mengubah teks gitu ya, mengubah data gitu jadi yang pesan rahasia gitu. Nah, di sini kita pakai sebuah algoritma. Algoritma yang di sini sebutannya itu Chipper ya, dan algoritma yang kita pakai itu namanya Caesar Chipper. Jadi kita bakal mengubah suatu data teks gitu ya menggunakan Caesar Chipper. Kita ubah dengan suatu algoritma namanya Caesar Chipper. Caranya gimana? Mungkin bisa kita lihat nih dari contohnya langsung ya. Caesar Chipper itu dia sifatnya tuh kayak menggeser alfabet gitu ya, kayak menggeser huruf-huruf alfabet. Contohnya gini nih, misal kita mau mengubah suatu kata gitu ya, suatu kata menggunakan Chester Chipper sebanyak kali ke kanan gitu ya, sekali ke kanan. Ini contoh aja ya, kita mau ngubah nih. Jadi kita bikin aja nih sebagai panduannya, teks asli itu kita tulis A B C D sampai dia Z gitu ya. Alfabet udah pasti hafal semua kan. Oke, kalau udah bikin di atas kayak gini, kita mau bikin chipper teksnya. Chipper teks itu ialah teks yang sudah diubah tadi. Nah, sesuai dengan perintahnya tadi katanya itu geser sekali ke kanan. Nah, ini perintahnya harus kalian perhatiin tuh. Sekali ke kanan. Oh, kita mulai dari huruf A ya. Alfabet mulai dari huruf A. Geser sekali ke kanan. Nah, A ini kan yang ini posisi awalnya ya. Kita geser sekali ke kanan.
ke kanan ke arah sini kan kalau kanan. Nah, sekali 1 gitu. Oh, berarti sekarang posisinya sama kayak B dari teks asli. Makanya di Cipertext ini A-nya ini sejajar sama B yang asli gitu. Nah, kalau udah ketemu A-nya di mana, tinggal dilanjutin aja kayak nulis alfabet biasa. A, B, C, D, E, F, G. Ini kalau kalian bikin untuk latihan atau apa gitu ya, kalau bisa dibikin sejajar. Jangan mencong-mencong. Kalau mencong-mencong nanti bingung ya. Jadi dilanjutin tadi A, B, C, D, E, F, G sampai terakhir kan pasti Y. Nah, Z-nya di mana? Z-nya balik ke awal gitu. Kita membuat Cipertext ya, membuat teks enkripsinya gitu dengan algoritma Caesar-Cipher gitu. Apakah paham yang ini? Tuh, contoh yang ini nih. Kita coba nih. Disuruh geser sebanyak 3 kali ke kanan kan. Oh, mungkin langsung aja di sini aja. Ya udah ore-orean ya. Nah, kita bikinin geser 3 kali ke kanan. Kita kayak gini aja. Geser 3 kali ke kanan gitu ya. Kan? Oke. Tadi perintahnya geser 3 kali ke kanan. Oke. Nah, 3 kali ke kanan. Kita mulainya dari A kan. Ups, gak kelihatan. Kita kan mulai dari A nih. Geser 3 kali ke kanan. 1, 2, 3. Oh, stopnya di D. Di sini kan stopnya. Berarti untuk Cipertext ini huruf A-nya dimulai dari sejajar sama ini D gitu ya. Kita urutin aja langsung A, B, C gitu ini. Kalau udah ada ini kita ambil aja. Ya, tadi sejajar sama D. Nih, sejajar sama D gitu ya. Nih, kita bikin sejajarin. Ini biar rapi. Oke. Nih, rapi ya. Pas nggak deh? Oke. Kalau udah sampai sini, kan tersisa sampai W. X, Y, Z-nya kemana? X, Y, Z-nya balik ke sini. Nah, tuh. Nah, jadi hurufnya sekarang nih kayak gini susunannya. Tuh. Huruf A-nya sejajar sama D. Tinggal nanti tergantung perintahnya apa. Kita lihat lagi dari slide-nya tadi. Kita lihat slide selanjutnya. Tuh, sama kan bener kan? Nih, dari A-nya sejajar sama D dan terakhirnya X, Y, Z. Nah, gitu. Tinggal kita lihat lagi perintahnya apa lagi nih. Contoh soal misalnya nih. Ini misalnya atau kita bikin sendiri aja dari sini. Ubah apa ya? Ubah kata misalnya apa ya? Jangan ya. Melihat kejauhan ya. Nggak apa-apa, melihat. Misalnya kita mengubah kata melihat dengan cara geser 3 kali ke kanan misalnya ya. Sama ini melihat dengan cara geser 3 kali ke kanan tadi nih. Oke, 3 kali ke kanan kan udah kita bikin nih rumusnya kayak gini ya. Kalau kita ubah, lihat aja kata melihat. Oh, melihat ada M, ada E, ada L, I, H, A, T. Dan nih M. Coba lihat. Oke, M misalnya M nih. Ups. M. M ini sejajar sama apa? Lihat di sini. Oh, M. M ini sejajarnya sama huruf J gitu ya. Jadi kita bikin J di sini. Boleh. Ini nih.
anggaplah ya. Ini M ya, M kan. M ini sejajar sama huruf J. Berarti huruf depannya ini J. Sekarang E sejajar sama apa nih? Dan nih, E sejajar sama B. Berarti J, terus tuh huruf L sejajar sama ini, sama I, O, I. Tuh, apalagi H sejajar sama E. Huruf A sejajar sama X. Dan T sejajar sama Q. Tuh. Nah, jadi kata melihat ini, kalau misalnya kita ubah menggunakan Caesar Cheeper dengan cara menggeser 3 kali ke kanan, kata melihat ini berubah menjadi JEIEXQ gitu. Kita membuat pesan rahasia gitu ya. Nah, kira paham nggak nih? Oh ya, ngelihat yang ini, ngelihat apa? Ubahnya ini, misalnya M jadi J ini dari atas ke bawah ya, dari teks asli ke hyperteksnya. Jangan dari apa? Dari hyperteks bawah. Nanti kalian misalnya M, kalian lihatnya di bawah dulu. Oh, M jadi P yang ini misalnya. Kan melihat kan M nih, jadi P. Salah tuh ya, bukan gitu. Itu salah nih. Bukan itu. Jadi ngeliatnya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah dia menurun gitu ya, menurun. Tuh, apakah paham kayak gini? Kita lihat lagi slide-nya. Ini misalnya saya makan 2 kali ke kanan. 2 kali ke kanan. Oh, dari huruf A kan. 2 kali. 1, 2. Oh, berarti huruf A-nya ini sejajar sama dari D yang teks asli. Tinggal A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Lanjut sampai sini. Nanti Y, Z di sininya gitu. Sama kayak selanjutnya. Terima kasih, habis. Ini baru yang geser ke kanan. Sekarang pertanyaannya gimana kalau kita geser ke kiri? Ini kalau geser-geser nih serasa aman ya. Oke. Silahkan foto dulu aja atau nanti dikembaliin aja ya. Sayang. Nah, misalnya soalnya itu geser berapa ya? 3 kali aja nggak apa kayak 3 kali juga. Tapi ini ke ini mana? Udah apa dah? Ini ke kiri gitu. Ke kiri. Nah, 3 kali ke kiri gitu ya. Kayak mana kalau misalnya ke kiri? Oke, nggak apa, bisa kok. Kalau tadi ke kanan dia ke arahnya sana, nih ke sana ya, ke kanan namanya ke kanan ya, atau lompat-lompat gini. Kalau misalnya ke kanan, kalau ke kiri berarti kan ya tinggal ke kiri aja, gitu. Nih, kirinya A ini apa? Kirinya A ini. Kalau kanannya A kan ada si B ini kan kanannya A. Kirinya A ini apa? Kirinya A itu ialah Z. Jadi ini ibaratnya muter gitu ya, kayak muter. Jadi kalau misalnya geser kiri, geser 3 kali ke kiri, jadi kita mulai dari Z. Nah, ini anggap aja misalnya depan apa mempermudah ada A misalnya ya. Geser 3 kali ke kiri. 1, 2, 3 gitu. Oh, berarti kalau geser 3 ke kiri, A-nya itu sejajar sama X dari teks asli gitu. A, B, C. Nah, D-nya di sini. D, lanjut kayak biasa. F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tuh. Geser 3 kali ke kiri. Kita kata apa misalnya? Atau kata melihat tadi boleh juga lah ya.
Lihat, kita coba menguap misalnya. Menguap. Nah, kita menguap. Di apa nih kalau misalnya kita geser 3 kali ke kiri. Tinggal kita lihat aja ini ya kata sejajar. M sama sih, sama M ya. M kita lihat M. Oh alah. M ini kan, nah menguat M sejajar sama P. M sejajar sama P. Nah, E sejajar sama, nah ini ya, ngelihat E ini, jangan ngelihat yang ini ya. Nah, salah kok ngeliat yang ini. Kok ngeliat yang ini jadi sejajarnya sama B deh kan, salah tuh. Ngelihat E-nya ini ialah dari ini. Nah, kan menguap itu kan teks asli, berarti ya harus lihat dari teks asli ini, jangan lihat dari bawah. Menguap kan sama H deh ya. H, N ini sama U, G mana G yang ini sejajar sama J. Tadi bang U ya, U sejajar sama X, A sejajar sama D, P sejajar sama S. Jadi dari kata menguap kalau kita geser 3 kali ke kiri jadinya ini PHQ JXDS. Tuh. Apakah paham? Kalau ke kanan tinggal geser kanan aja. Ya, satu lagi juga nih. Ini yang huruf A ini misalnya kita geser gini. Geser ya 2 kali lah, geser 4 kali lah misalnya, 4 kali ke kanan ya, 4 kali ke kanan gini ya, 4 kali kanan misalnya. Huruf A-nya ini jangan diikutin. Jadi langsung geser kayak kita hitung biasa, kayak kita hitung lengkungannya. 1 2 3 4 gitu ya nih. Oh, 4 kali ke kanan berarti topnya kan di E kan, berarti E-nya A yang cipertek itu sejajar sama E teks asli. Nah, kayak gini jadi ya. A B C D gitu. Nah, kalau misalnya kalian sudah buat A-nya di sini, artinya sebelum A ini kan harus Z. Tuh. Kalau misalnya kalian sudah bikin panjang gitu ya, tiba-tiba di sebelum A ini bukan Z, entah itu Y atau malah Z-nya di sini gitu ya. Berarti ada yang salah dari pengurutan kalian. Entah itu nggak sejajar atau ada huruf yang kelewat gitu ya, bisa dicek lagi itu. Jadi kayak gitu. Tinggal dihitung aja berapa kali disuruh gesernya, sama tinggal di cocok-cocokkan aja nih. Misalnya M ini di mana? Di sini kan M sejajar sama P gitu ya. E sejajar sama H gitu tuh. Tinggal dicocok-cocokin aja. Dan jangan kebalik. Kita dari atas ke bawah gitu ya. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jangan sampai kalian salah dan keliru gitu ya, karena ini tentang ketelitian juga ya. Ada beberapa yang masih agak salah tuh, nggak teliti gitu ya. Lihat huruf M, yang dilihat bukan M yang di atas tapi M yang di bawah. Kalau ngeliat M yang di bawah ini, ya berarti dia sejajar sama J kan. Misalnya nih menguap, kalian bikinnya depannya J gini, ini jadinya salah ya, jadi kayak huruf X. Salah tuh ya, yang benar kan P, karena ngelihatnya itu dari atas ke bawah. Yang benar tuh yang ini tuh, kan yang ini tuh ya. Jadi ngelihatnya dari atas ke bawah gitu aja tuh. Tadi yang kiri, misalnya ke kiri, ini ya. Oh, ke kiri misalnya, kiri A. Kita geser kiri 6 kali, misalnya angkanya banyak, 6 kali ke kiri misalnya. Geser ya. Nah, kirinya A apa? Misalnya kalian bingung mau nulisinnya, bikin aja nih A di sini. Ini biarin ya, yang di sini nggak apa-apa, tetap kita bikin A B C D sampai Z. Ini untuk kalian ngebantu aja biar nggak bingung ya. Bikin aja nih orean dikit. Nah, geser 6 kali ke kiri soalnya tadi kan. Ini 1 2 3 4 5 6. Udah tinggal di
bikin aja ini. A-nya A, B, C, D, E, F, G. Nah, balik gini ya. G, H, I, J, K, L, F, G, H ya. H, I sampai pasti Z-nya, pastikan Z-nya di sini. Nah, gitu ya. Paham ya? Kalau udah dapet apa kayak rumusnya ini, udah dapet yang bawah-bawahnya ini, mau teks apapun itu pasti bisa. Mau teksnya teks paragraf kayak Ustaz Alek pun bisa deh. Saya aja ya. Penting kita udah dapet rumusnya gitu. Paham kan ya? Oke, kalau kayak gitu ini ada latihan bisa kalian coba ya nih. Misalnya mau coba gitu untuk latihannya silahkan aja. Sampai sini dulu pelajarannya. Kalau gitu Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.